Shalom. Bersyukur karena kasih setia Tuhan, Tuhan boleh menjaga dan memelihara hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil masih di kitab Amos. Kita akan belajar kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pernahkah saudara mendengar istilah cinta bertepuk sebelah tangan? Ya, rasanya gak enak ya saudara ya, kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai orang yang ternyata orang itu tidak mencintai kita. Waduh, rasanya pasti gak enak ya. Ngejalanin itu ya gimana begitu. Tapi itulah saudara yang dilakukan oleh Israel. Tuhan begitu mengasihi Israel, menyayangi Israel. Tetapi apa yang menjadi respon Israel? Bangsa Israel meresponinya dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Kasih setia Tuhan tidak diperhitungkan, kasih setia Tuhan tidak diperhatikan. Apa yang Tuhan perbuat itu dianggap berlalu begitu saja. Itulah bangsa Israel, saudara. Selain bangsa yang bebal, ya, yang tidak mau taat akan firman Tuhan, tapi juga menjadi bangsa yang mengabaikan cinta kasih setia Tuhan. Padahal Tuhan begitu mengasihinya. Tuhan peduli, memperhatikan, dan karena Tuhan ingat akan janjinya, sehingga janji itu membuat Tuhan tetap harus akan menepatinya. Tetapi itulah bangsa Israel, bangsa yang saudara mungkin jengkel juga ya. Mungkin dalam posisi kita hari ini kita emosi, ya, gimana sih bangsa Israel itu? Kok bisa dia seperti itu meresponi kasih setia Allah dalam hidupnya? Nah saudara, ternyata itu merupakan juga gambaran di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukankah kasih setia Tuhan itu juga cukup dan melimpah di dalam hidup kita? Tapi seringkali respon kita juga sama seperti bangsa Israel yang mengabaikan cinta kasih setia Tuhan. Dan kita lebih menikmati dengan kehidupan gaya kita, mau kita. Tidak banyak beda bangsa Israel dengan kita hari ini, bukan? Jadi apa saudara yang mau kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mari sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, responilah cinta Tuhan itu. Bersyukur untuk cinta kasih setia Tuhan, karena saudara dicintai oleh Tuhan. Dan mari saudara sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, untuk kita tetap mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hari ini saudara, apa yang engkau cari dalam hidup ini? Carilah Tuhan kalau engkau ingin hidup. Nikmati persekutuan dengannya, bangun relasi dengannya. Bagaimana relasi Anda hari ini dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saudara hari ini dengan Tuhan? Selagi masih ada kesempatan saudara, marilah kita mencari Tuhan.
Dan biarlah hidup kita serahkan di dalam pimpinannya, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan saudara akan menikmati kehidupan sebagaimana kita hendaknya hidup. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk kita boleh senantiasa hidup sesuai dengan cinta kasih setia Tuhan dan meresponi kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.